Hingga saat ini Anda masih nikmati Bincang Pagi 1062 Radio Sangkakala. The Voice of Love, Kekasih Tuhan masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi bersama dengan Pendeta Yosia Madison dari GAB Kasih dan Yayasan Bukti Kasih. Kami sedang berbincang tentang lepas dari musibah, belajar dari hidup Nuh ya. Bagaimana dia bisa diselamatkan dari yang namanya air bah. Hidup benar di hadapan Tuhan, hidup bergaul dengan Tuhan. Masih ada satu lagi yang perlu kita contoh dan kekasih Tuhan, tentu saja Anda bisa bergabung bersama dengan kami. Telepon, SMS, WA bisa Anda manfaatkan. Teleponnya di 031 5046 6000, SMS WA 0813 330 60.000. Pak Madison, satu lagi kuncinya kalau mau lepas dari musibah, apa itu? Ya, di ayat yang ke-14 Mbak Wahyu. Lalu kita lompat nanti ayat 22 ya. Ayat 14 berbunyi demikian. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpeta-peta dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Ayat yang ke-22 jelas di sana dikatakan begini. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Apa yang membuat Nuh lepas dari musibah? Yang ketiga, ternyata Nuh ini taat untuk melakukan perintah Tuhan. Mbak Wahyu pernah tidak bayangkan Nuh ini membuat bahtera itu cukup lama loh Mbak Wahyu. Cukup lama, butuh karena waktu besar yang begitu ya, lama. sangat besar. Dan Mbak Wahyu bayangkan setiap orang lewat di situ, kira-kira mereka berkata apa di saat Nuh membuat bahtera itu? Gini kali gitu. Gila lo, ya toh? Sudah stres ini, ya. Bayangkan Mbak Wahyu, di waktu yang begitu panjang, ya banyak orang lewat di situ dan semua menyindir Nuh, semua berkata-kata negatif tentang Nuh, semua berkata gila tentang Nuh. Saya percaya kalau Nuh tidak taat perintah Tuhan, dia akan tinggalkan itu. Ya. Lapo aku mengerjakan ini. Aku dibilang gila, aku dibilang begini dan macam-macam. Dia akan tinggalkan itu. Tapi perhatikan di sini. Nuh taat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan persis seperti yang dibicarakan atau yang diperintahkan Tuhan kepada Nuh. Tanpa menyimpang ke kanan dan ke kiri atau asal-asalan, tidak. Tapi tepat seperti yang diperintahkan Tuhan, dia lakukan. Ini yang saya bilang, susah kita menemukan orang yang begitu taat hari-hari ini kepada Tuhan. Ya, karena dengan banyaknya tantangan, banyaknya halangan, banyaknya rintangan, ya kan? Lalu kita mau melakukan itu, aduh kok gini. Akhirnya kita mulai loyo. Akhirnya mulai kita lemas, lalu mungkin kita lepas, lalu kita tinggalkan. Ya. Padahal itu perintah Tuhan. Kalau itu perintah Tuhan seharusnya, ayo kita taat. Taat. Dan ketaatan itu akan membuat kita lepas dari setiap masalah kita. Lepas dari setiap musibah yang kita alami. Tapi kalau kita sudah tidak taat karena tantangan, kita sudah tidak taat karena persoalan, kita tidak taat karena ada saja banyak alasan. Nah, itu nanti akan membuat kita masuk dalam masalah yang baru. Taat dan tepat melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Itu kan kata taat ini menjadi sebuah pergumulan tersendiri bagi setiap umat manusia. Betul. Karena kejatuhan manusia pertama ya karena ketidaktaatan ini. Ya. Dan sampai hari ini, sampai saat ini masih menjadi pergumulan, Pak. Bagaimana diwariskan kepada anak cucu ya. Bagaimana kita bisa tetap taat di tengah-tengah apa ya? Karena taat itu berarti kita harus mengalahkan daging kita, mengalahkan keinginan kita, dan banyak orang tidak suka dengan hal ini. Ya, inilah Mbak Wahyu kenapa saya berbicara tentang Nuh. Kita belajar, saya juga belajar, ya.
Karena mungkin mengalami banyak tantangan, banyak persoalan gitu kan. Lalu kita ingin lari dari situ atau ingin meninggalkan itu. Loh, tapi kembali lagi, kalau itu perintah dari Tuhan, jangan coba lari. Ya. Kita lari atau kita menghindar atau kita tidak mau, keadaan kita bukan tambah baik, Mbak Wahyu. Walaupun ketika kita melakukan perintah Tuhan itu tidak otomatis jalannya mulus, Pak ya. Betul. Tantangannya ada ya. Saya saksi sedikit lah, ya. Saya dipanggil Tuhan untuk melakukan ini, Mbak Wahyu. Kalau Tuhan tidak panggil saya, mau saya melakukan ini. Serius. Iya. Karena terlalu berat, ya, menghadapi baik dari dalam, belum lagi dari luar, gitu kan. Rasanya berat. Saya kadang-kadang berpikir gini, kenapa ya orang melakukan sesuatu yang baik seharusnya kan semua orang dukung, semua orang support. Loh, tapi malah ini kita melakukan sesuatu yang baik, banyak orang yang fitnah, banyak orang yang menghalangi, banyak orang yang berkata-kata enggak kepada kita. Jadi kadang-kadang saya berpikir, kok bisa ya? Sampai-sampai saya pernah ngomong sama istri saya, Mbak Wahyu, saya bilang gini, Ma, kenapa ya setiap kita nolong orang, setiap kita melakukan sesuatu yang baik, bukan pujian yang kita dapatkan, tapi malah kita dipendung gitu. Istri saya bilang apa? Istri saya bilang gini, memang kamu dipanggil Tuhan untuk dipendung. Aduh. Kok gak enak ya? Gak enak kan? Loh, kok dipendung gitu? Iya. Dan saya renung-renungkan juga, iya. Kan gak semua orang dipanggil Tuhan untuk menghadapi itu. Ya kan? Saya renungkan, iya ada benarnya juga. Tapi Tuhan memberikan kekuatan kepada saya. Tuhan memberikan semangat, gairah kepada saya untuk melakukannya. Loh, saya pernah menghindar loh, Mbak Yu. Saya itu kepingin ya, save diri saya. Khususnya ya, menangani orang-orang gila itu kan. Saya pikir sudahlah, karena sudah tidak ada yang bilang, saya tidak mau lagi lah gitu kan. Wah, saya ingin mau save diri saya supaya lebih enak, lebih santai gitu. Tapi apa yang terjadi, Mbak Wahyu? Ini fakta dan nyata. Di saat saya lakukan itu, Mbak Wahyu percaya enggak? Keran itu seperti ditutup. Cek! Wih, bayangkan kalau sudah keran ditutup, kita sudah tidak bisa kelepak-kelepak. Dan di situ, Mbak Wahyu, di Wahyu pasal 2 itu kan, di situ dikatakan begini. Itu yang firman Tuhan mengingatkan saya. Lakukanlah lagi apa yang pernah engkau lakukan. Kalau tidak, kaki dia akan dipindahkan. Itu ngeri itu, Mbak Wahyu. Waktu saya dengar itu, langsung saya bilang, ya Tuhan, ampuni saya. Saya akan lakukan. Akhirnya saya mulai membuka diri. 1 orang masuk, 2 orang masuk gitu kan. Loh, itu benar loh, Mbak Wahyu. Kerannya mulai buka. Karena memang janji Tuhan itu, janji penyertaan Tuhan itu akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Itu untuk orang-orang yang melangkah, Pak. Nah, betul. Orang-orang yang diam aja gimana menyertai orang diam? Ngapain gitu loh. Dia nggak melakukan apa-apa, buat apa disertai itu gitu. Yang saya bilang, kalau saya, karena banyak orang bilang gini, orang berkata begini, macam-macam banyak tantangan yang saya hadapi, belum lagi dari tempat di mana saya tinggal, wah macam-macam, saya disidang, macam-macam. Rasanya saya mikir gini, ya sudahlah, saya tak menghindar aja. Gitu ya. Apalagi kok gini-gini gitu kan. Wah, tapi apa yang terjadi? Saya ingin save diri saya kepingin ringan gitu kan, tapi ternyata itu kerannya ditutup. Cut. Nah, tapi Tuhan mengingatkan saya, lakukan lagi apa yang pernah engkau lakukan, kalau tidak kaki dia akan dipindahkan. Saya langsung sadar, Tuhan ampuni saya. Jadi sekarang Mbak Wahyu, siapapun yang datang kepada saya, mau model apa, mau seperti apa, itu yang saya bilang, saya punya kerinduan. Sakit geletak pun Mbak Wahyu, tidak bisa apa-apa, kita siap melayani. Baik, kekasih Tuhan, Anda mau terhindar dari yang namanya musibah? Ingat bahwa ketika kita hidup benar, hidup bergaul dengan Tuhan, taat melakukan persis seperti yang Tuhan mau, itu juga tidak lepas dari tantangan. Tetapi percaya bahwa Tuhan itu menyertai. Amin. Buktinya Pak Madison masih sehat sampai hari ini. Haleluya. Haleluya. Oke, silakan kekasih Tuhan. Anda bisa menyusul bergabung, telepon, SMS, WA, saya buka untuk Anda. Pak Madison, kita langsung ke yang sudah bergabung ya. Ada Ibu S yang bergabung sejak tadi ini. Selamat pagi Pak Madison. Selamat pagi Ibu S.
karena saya bisnis dan harus ketemu pelanggan, apakah nggak perlu salaman ya Pak? Dan kalau nggak keluar rumah, terus dapat uang dari mana Pak? Betul. Jadi kalau ibu S ini bisnis, lalu nggak keluar rumah, ya memang ada sistem online sekarang ya, pesan, ini harus ketemu kirim. Nah pekerjaannya, ini harus ketemu gitu kan. pelanggan. Kalau nggak ketemu, nggak ada penghasilan. Jadi saya katakan selama pemerintah kita belum lockdown, ya kan, saya pikir nggak salah. Yang penting SOP-nya itu dijalankan, Bu. Jadi satu contoh, yang tadinya kalau ketemu pelanggan, salaman, rangkulan gitu kan, karena saking senangnya ketemu pelanggan. Nah sekarang kita cukup misalkan angkat tangan kita hormat dia, cukup. Nah saya pikir iya sesuai dengan atau gini ya, ada juga yang pakai kaki gini kan, ya terserah lah. Yang penting jangan salaman gitu kan. Saya pikir nggak masalah. Terus kembali lagi, sering-sering cuci tangan. Jangan seperti yang saya lihat di ini Mbak Wahyu, di medsos ya. Ada keluarganya pergi ke pasar belanja, toh saking takutnya Mbak Wahyu. Jadi yang beli ke pasar ini mau masuk rumah, itu belanjaannya diambil pakai tongkat. Oh iya. Wah, diambil gini, habis itu udah orang yang belanja ini disiram pakai air apa itu. Habis itu diambil disikat gini lalu disiram. Saya pikir itu juga terlalu ya kan. Tapi itu mungkin hanya sekedar humor gitu ya. Tapi mengingatkan kita tidak perlu sampai seperti itu. Yang penting ya kalau kita ketemu pelanggan, nggak usah salaman. Nah sering cuci tangan. Udah. Ya. Saya pikir itu cukup, ya kan, menghindar dari atau istilahnya mematahkan virus corona itu. Oke. Baik, ke pertanyaan berikutnya Pak. Iya. Ada pernyataan. Tadi ada mau telepon, saya mau angkat teleponnya. Oke, kita ke penelpon dulu ya. Siap. Shalom Sanggakala, selamat pagi. Shalom, selamat pagi. Halo. Kenapa tidak bunyi ya? Apakah ada gangguan dengan telepon kami? Halo? Halo. Iya, teleponnya tidak bunyi. Saya tidak tahu kenapa. Bisa dicoba kembali ya. Ada pernyataan dari Koming di Jombang. Shalom Pak Madison. Shalom Pak Hal Koming. sekarang adalah waktunya orang percaya bertobat Pak. Sebab banyak yang diajarkan tuh abu-abu. Apa yang abu-abu ya? Apa yang abu-abu bajunya. ini? Yang diajarkan tuh abu-abu. Jadi mungkin ini zamannya, menurut yang bergabung ini, zamannya orang percaya bertobat. Tidak lagi mengajarkan hal-hal yang abu-abu. Duh, memang kita juga diajarkan firman Tuhan ya, jangan abu-abu. Kalau A, B, B itu jelas. Jangan suam-suam. Ya abu-abu itu kan suam-suam ya, Mbak Wahyu. Jadi Tuhan abu-abu juga, tuh benar enggak, salah enggak gitu. iya, jadi lebih baik salah ya salah, benar ya benar. Memang itu sudah alkitabiah gitu loh. Jadi kita tidak boleh ya seperti itu tadi abu-abu. Kadang-kadang tidak usah jauh-jauh lah Mbak Wahyu. Kita ini kalau khotbah di mimbar, khotbah kita itu luar biasa. Mazmur 91 itu, kalau kita khotbah itu wah luar biasa. Luar biasa itu. Tapi baru virus corona datang sekarang. Nah, apa yang terjadi? Semua hamba Tuhan takut. Loh, pertanyaannya, kapan firman Tuhan itu yang berkata, walau 1000 rebah di sisimu, 10.000 rebah di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpa engkau. Kapan itu bisa terjadi kalau kita tidak menghadapi sesuatu? Ayo. Nah, jadi mungkin maksud Bapak ini jangan abu-abu. Kalau iya. Tidak. Okay. Dan memang itu benar. Nah, lebih baik ya kita hari-hari ini, ayo sesuai firman Tuhan. Jangan kalau di mimbar kita firman Tuhan, tapi kalau di luar enggak. Jangan. Ini bahaya ya. Bahaya. Oke, baik, kekasih Tuhan, Anda masih punya kesempatan bergabung bersama dengan kami. Minta tolong Anda tidak calling di 0813 330 60.000 ya, karena itu berpengaruh terhadap video yang sedang kami rekam ya.
minta tolong Anda tidak telepon di nomor tersebut. Teleponnya di 031 504 6000. Kami kembali ke ruang dengar Anda sesaat lagi.